Siang, Bu. Iya, ini kelasnya agak kecil ya dibandingkan yang tadi. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, nggak ada yang sakit kan ya? Alhamdulillah, Bu, Wah, sehat. sehat Bu. Sehat semua, iya. Walaupun di sini kelihatan Komang agak lesu ya. Udah makan siang belum? Sudah, Bu. Sudah Bu. Sebelum mulai aktivitas, mungkin kita berdoa dulu. Silakan Riko dipimpin. Baik. Untuk memulai pelajaran hari ini, kita awali dengan doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sudah, Bu? Ya, terima kasih. Riko ada yang masuk hari ini? Semuanya hadir, Bu? Semuanya hadir ya. Oh iya benar semuanya hadir. Ada 50 orang. Terima kasih pada hari ini berjumpa kembali di jam pelajaran akhir kita ya, pelajaran seni budaya. Sebelumnya pastikan kalian sudah menyiapkan alat dan bahan, buku tulisnya, jangan lupa alat tulisnya. Duduknya per kelompok ya, jangan lupa duduk per kelompok. Simak baik-baik apa yang nanti akan Ibu jelaskan dan kamu harus aktif dalam kelas ini pastinya. Tadi absen sudah ya. Untuk pelajaran hari ini kita akan membahas materi yang baru. Ya, materi apakah itu? Marilah kita lihat bersama-sama. Ya, sudah terlihat? Ya, sudah Bu. Sudah, Bu. Ya. Sudah Bu. Ya, ini materi pelajaran kita ya, seni budaya ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini diharapkan dalam pembelajaran ini kamu bisa mengerti dan bisa nantinya menjelaskan apa itu sih sebenarnya materi seni lukis, pengertiannya, lalu temanya, tujuan dari pembuatan karyanya, ataupun alat dan bahannya. Tapi tidak semuanya pastinya dijelaskan hari ini ya, nanti kita akan bertahap materi yang akan Ibu sampaikannya. Dengan harapan supaya pelajaran ini bisa menjadikan kamu yang punya bakat ataupun yang punya keinginan bisa berkarya itu bisa terrealisasikan dengan materi yang Ibu bawakan ini. Nah, nanti kalau kamu punya skill tertentu atau skillnya diasah terus, nanti bisa menjadikan penghasilan atau ya uang jajan tambahan di waktu kamu dewasa nanti. Kalau misalnya kamu tidak mau melanjutkan atau enggak, sekarang lagi rame pelan. Pengertian dan tujuan seni lukis. Sebelum kita memasuki pembahasan materi, saya akan tampilkan beberapa foto-foto pelukis dan tebak siapa nama pelukis dari foto-foto ini. Menurut kamu di Nah, seni lukis atau melukis, apakah itu? Seni melukis adalah sebuah pengembangan dalam menggambar yang memiliki keunikan atau ciri khas masing-masing. Ada sedikit perbedaan antara menggambar dan melukis. Menggambar dapat diartikan membuat tanda-tanda tertentu di atas permukaan dengan mengolah goresan dari alat gambar. Sedangkan melukis juga bisa disebut sebagai tahap penyelesaian sebuah gambar dengan pigmen yang diberi medium cair dan diaplikasikan dengan puas. Jadi, perbedaan yang paling menonjol adalah pemberian pigmen menggunakan medium cair. Jika menggambar, itu
bisa disebut sebuah lukisan yang diberi pigmen padat. Nah, barusan adalah pengertian seni lukis secara umum. Sekarang kita akan membahas pengertian seni lukis menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Tolstoy. Seni lukis adalah ungkapan perasaan pelukis yang disampaikan pada orang lain agar mereka dapat merasakan apa yang dirasakan pelukis. Jadi, sebuah karya lukisan dapat menjadi sebuah interaksi dua arah antara si pelukis dan orang yang melihat lukisannya. Sambil mengamati bisa sambil ditulis ya poin-poin pentingnya. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Iya, Bu. Yang kedua menurut Thomas Monroe, seni lukis adalah alat buatan manusia untuk menimbulkan efek psikologis karena manusia lainnya yang melihatnya. Hampir sama dengan Tolstoy, hanya saja Thomas Monroe menekankan kata efek-efek psikologis yang mana bisa saja sang pelukis tidak merasakan apa yang dicurahkan kepada lukisannya, tapi dia bisa membuat yang melihatnya timbul efek-efek psikologis dalam dirinya. Yang ketiga yaitu menurut Sudarso, seni lukis adalah karya manusia yang mengomunikasikan pengalaman-pengalaman batinnya, kemudian pengalaman tersebut disajikan secara indah, sehingga menimbulkan pengalaman batin pada manusia lain yang melihatnya. Maksudnya, di sini seperti kita bercerita kepada teman, hanya saja disampaikan lewat tulisan dan dibuat menjadi lebih indah agar orang yang melihatnya dapat menghayatinya dan merasa terkesan. Yang keempat, menurut Sony Ade dan Akmadir, seni lukis merupakan kekuatan peradaban manusia, kekuatan budaya, karena dalam melukis kita dilatih jeli, cermat, dan teliti dalam mengamati fenomena alam dan kehidupan. Nah, seni lukis juga merupakan kegiatan seni rupa yang mengalihkan objek 3 dimensi yang ada di alam ke dalam media 2 dimensi untuk bisa mendapatkan sebuah kesan tertentu. Semisal kita melihat fenomena alam ataupun realiti kehidupan, hal yang biasanya tidak dilihat orang secara umum, kita ekspresikan ke dalam seni lukis, ke dalam sebuah gambar lukisan, agar banyak orang yang bisa menikmatinya. Yang kelima, menurut Herbert Reed, seni lukis adalah kegiatan rohani yang merefleksikan pada jasmani dan mempunyai daya yang bisa membangkitkan perasaan atau jiwa. Jadi, seni lukis juga dapat menjadi sebuah motivator. Tidak hanya sebuah kalimat-kalimat yang memotivasi, tetapi lukisan pun bisa menjadi sebuah motivasi atau bahkan menjadi sebuah motivator untuk membangkitkan perasaan ataupun jiwa. Nah, itu tadi pengertian-pengertian dari seni lukis. Lalu, ini bisa kalian simak lagi tujuan seni lukis. Poin-poinnya seperti yang tadi dibilang dituliskan. Antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan magis. Tidak sedikit lukisan yang dibuat untuk tujuan bersifat magis, dalam arti magis di sini adalah ditujukan untuk sebuah kepercayaan ataupun hal-hal yang berbau spiritual. Karena zaman dahulu, sebelum kita mengenalnya agama, sudah dikenal dengan sistem kepercayaan. Khususnya jika di Indonesia, itu ada sistem kepercayaan animisme dan dinamisme seseorang atau bahkan kelompok. Salah satu contohnya adalah lukisan tentang Pangeran Diponegoro, ekspresi. Lukisan ini dilakukan oleh seniman untuk bisa mengungkapkan apa yang menjadi pikiran dan perasaannya tanpa terikat oleh unsur-unsur lain di sekitarnya. Dan sisi keindahan. Beberapa contohnya adalah fenomena alam, keenam, yaitu tujuan komersil. Pada tujuan ini, lukisan dibuat hanya untuk dijual. Sang pelukis tidak merasakan apapun, tidak menimbulkan ekspresi apapun. Karena lukisan untuk tujuan komersil itu bisa dipesan oleh sang pembeli. Sang pelukis akan menggambarkannya sesuai dengan pesanan. Tadi dapat kalian untuk menebak lukisan-lukisannya ditampilkan. Kali ini dengan pesanan. Nah, itu adalah 6 tujuan setiap pelukis yang
Nah, dari tayangan yang tadi ada pengertian, ada juga tujuan seni lukis, ada yang menarik tidak yang menjadi pertanyaan atau apa ya? Ibu ini deh, kira-kira yang kamu ingat dari tayangan tadi apa? Ada yang bisa jawab tentang pengertian? Ataupun ini aja tujuan seni lukis gitu. Tadi unsur yang pertama itu ada apa? Nih masih ada di tayangannya nih. Unsur magis, Bu. Nah, magis. Biasanya apa contohnya ya? Membuat hal-hal gaib, Bu. Membuat hal-hal gaib. Apakah benar, Arya? Mama, Arya? Membuat hal-hal gaib? Kalau saya, menurut saya itu Bu, serem Bu kalau itu yang tujuan lukis. Oh, serem ya. Oh iya. Ada yang berpendapat lain? Lukisan dewa-dewa Bu. Oh, dewa-dewa, ya. Biasanya memang lukisan magis tadi ya, seperti yang tadi digambar itu, katanya masih berpengaruh terhadap kepercayaan animisme dan nihilisme. Begitu, benar Tatan dan Arya dan Riko. Tepuk tangan dulu, biar semangat. Aduh, siang-siang gini ya, semuanya pada nervous. Jangan nervous, ibunya aja nervous. Selanjutnya ada, ya? Ya saya itu lebih tertarik dengan itu Bu, tujuan seni lukis komersil Bu. Oh, komersil. Emang kenapa tuh? Ya itu apa ya, lebih tepat Bu gitu, karena lebih memberikan motivasi nih. Jadi saya kepingin nih gitu kan, membuat sebuah lukisan. Pada akhirnya tujuannya untuk dijual. Itu kan senang dapat uang lebih ya. Oh iya, betul. Berarti Gunawan punya pemikiran ke depan ya, gimana dari lukisan yang kita bisa gitu, atau kita punya skill atau punya bakat menggambar, itu nanti gambarnya, lukisannya bisa kita komersilkan atau dijual, bisa mendapatkan pemasukan buat kita sendiri ataupun membantu orang tua ya. Betul. Oke, lanjut ke tujuan seni lukis tadi sudah ya. Sekarang kita masuk ke seni lukis itu sendiri. Dari tadi berbagai tujuan dalam melukis, pastinya ada objek yang dilukis. Nah, apa saja sih objek itu? Ternyata ada banyak, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu ini. Nah, perhatikan gambar berikut. Ya, di sini ada gambar nomor 1 dan nomor 2. Sekarang Ibu akan tanya kepada Gunawan yang tadi pengen komersil katanya. Untuk gambar 1 dan nomor 2, menurut kamu yang kamu lihat apa sih di gambar nomor 1 ini? Itu kalau gambar nomor 1 itu Bu, kelihatan makanya abstrak tuh ya, nggak jelas tuh ya. Oh, abstrak, nggak jelas gitu. Ya. Kalau yang nomor 2? Nah itu kayaknya apa ya, saling berdua itu ya menjelaskan tentang keakraban dua sahabat mungkin Bu. Oh, keakraban dua sahabat. Laki-laki apa perempuan, Ayo? Perempuan lah, gambar itu Perempuan. perempuan. Ya, sudah kelihatan ya perempuannya di situ. Oke, benar. Lalu kita lanjut lagi ke gambar berikutnya. Nanti kita review di belakang ya. Nah, gambar nomor 3 dan nomor 4. Siapa yang berani mengemukakan pendapat? Silahkan. Oke. Saya, Bu. Ya, Tatan sebentar. Ke Arya dulu. Yang nomor 3 Bu, itu rasanya gambar pasar ya Bu ya. Yang nomor 3 itu alam, pemandangan alam. Oh, pemandangan alam. Kira-kira pemandangannya memperlihatkan apa? Persawahan, gunung, apa kebun? Nah, ini asalnya pemandangan laut ini Bu. Oh, laut. Iya. Apakah betul Tatan pemandangan laut itu nomor 4? Iya, betul, Bu. Itu laut. Kalau yang atas yang lagi jualan, Bu. Lagi jualan? Nah, sekarang kita tanya, siapa yang pernah ke laut, ke pantai?
Cuk. Saya Bu. Saya Saya kali ke laut Banyak Bu. ya ternyata ya. Ibu aja sendiri jarang ya ke pantai. Kalian sekarang udah sering ke pantai. Iya, di sono pasti kan sudah tidak asing lagi ya melihat pemandangan laut. Nah, ini yang di sini memang diberikan contohnya adalah pemandangan laut. Sedangkan yang nomor 3 tadi apa? Pasar, kegiatan pasar. Oke, lanjut ke gambar berikutnya. Silahkan, Riko. Saya Bu. Saya Bu. Ya, Nomor 5 itu lukisan kepala, ada rumahnya Bu. ya, lukisan kepala ada rumahnya tuh. Nomor 6, Nomor gambarnya. 6 ada gelas di sana, ada buah sama ada pas bunga Bu. Iya, ada yang berpendapat lain untuk gambar nomor 6 atau nomor 5? Misalnya ternyata kamu lihat itu mah bukan gelas, tapi misalnya ember. Ada? Sama semua ya berpendapatnya? Sama Bu, sama. Sama, iya. Nah, coba kita lihat lagi dari runtutan gambar nomor 1. Dari segi jumlah. Nah, dari segi jumlah objek. Nah, ada perbedaankah di sana? Ada Bu. Ada, ya, Bu. Apa? Apa bedanya? Objek yang gambar nomor 1 jumlahnya ada berapa, sedangkan yang nomor 2 ada berapa? Yang nomor 1 itu 1 Bu, yang nomor 2 Ada 1 ya. Cuman yang nomor 1 serem gambarnya Bu. Oh iya, serem ya, betul. Ya, kalau dari segi jumlah memang nomor 1 itu ada 1 orang ya, sedangkan yang nomor 2 ada 2 orang. Nah, dari gambarnya tampilannya sendiri benar seperti kata Arya tadi, nomor 1 agak terlihat serem ya, atau enggak acak-acakan gitu. Sedangkan nomor 2 bagaimana? Nomor 2 lebih rapi ya? Ya Bu. Iya bagus itu, bagus Ya, lebih sekali. rapi, bagus ya. Itu perbedaannya ya. Nah, yang sedangkan yang ketiga sama yang keempat dari segi jumlahnya bagaimana? Kalau yang tadi kan nomor 1 ada 1 orang, yang nomor 2 ada 2 orang. Kalau yang gambar 3 dan gambar 4 Gambar 4 ada orangnya di sana Bu. Orang mancing Masa? itu. Ada itu Bu. Ada oh iya, orang, Bu. kecil sekali ya. Iya Bu. Ibu nampak tuh. Nggak nampak berarti Bu ya? Kacamatanya harus double lagi tuh. Iya Bu. Iya, nomor 3 orangnya ada Banyak lebih sekali banyak Bu. ya. Nah, Ada pasar itu Bu ya? 2 orang. Ya, untuk dari segi jumlah memang yang gambar nomor 3 jauh lebih banyak, sedangkan nomor 4 itu walaupun ada 1 orang tapi didominasi pemandangan. Selanjutnya yang gambar nomor 5 dan 6. Nah, tampak seperti pemandangannya. Ada tidak kalau di dunia nyata seperti gambar nomor 5? Pernah lihat tidak ada batu berbentuk orang ada rumahnya? Pernah melihat? Enggak Bu. Tidak pernah, Bu. Enggak ya, nggak pernah lihat ya. Sama, aku juga nggak pernah lihat. Tapi apakah kamu pernah membayangkan atau pernah bermimpi yang aneh-aneh yang tidak ada di dunia nyata? Pernah tidak? Kalau bermimpi pernah, Bu. Ya, bermimpi pernah. Bermimpinya seperti apa gambarannya? Mimpi terbang Bu, mimpi terbang. Mimpi terbang. Mimpi jatuh Lalu? dari tempat yang tinggi tapi nggak nyampe-nyampe Bu. Oh iya, jatuh dari tempat tinggi tapi tidak nyampe-nyampe. Ya, mungkin lewat tolnya kejauhan ya. Ya, kalau saya mimpi pas pacaran Bu, ngelihat foto, ngelihat lukisan, terus saya mimpiin gitu kan, saya mimpi, oh Tuhan bisa gimana kalau dia milik saya? Oh, Iya. kamu terlalu terbawa mimpi itu namanya ya, Gunawan ya. Jangan terlalu diresapi sekali. Ya, segala sesuatu yang kita tidak pernah lihat di dunia nyata itu bisa dijadikan, itu bisa saja berupa khayalan yang biasanya berada di alam mimpi, alam bawah sadar kita. Itu bisa juga diekspresikan atau diaplikasikan dalam bentuk lukisan. Ya, seperti ini nomor 5. Sedangkan nomor 6 ini adalah merupakan benda-benda yang biasanya kita lihat di sekitar kita. Ya, pastinya ada dan pernah lihat. Dari keenam gambar yang tadi, kan secara tidak langsung kami sudah tadi menyebutkan kan ya, menyebutkan
apa yang ada di gambarnya, terusnya persamaan dan perbedaannya, silakan sekarang dituliskan. Kalau tadi sudah kamu ungkapkan lewat kata-kata, lewat verbal, sekarang silakan bersama kelompoknya diskusikan 3 soal berikut. Yang pertama, tuliskan apa yang ada pada gambar tadi sudah disebutin nama teman-teman kamu, silahkan dilengkapi. Lalu nomor 2, apa persamaan dari keenam gambar tersebut. Lalu yang ketiga, tuliskan 3 perbedaan dari keenam gambar tersebut. Ibu kasih waktu 15 menit. Silakan. Nah ya sudah ya, tadi udah ibu kasih waktu. Sekarang ada yang mau mencoba menampilkan hasil tulisannya. Siapa? Kalau yang bisa duluan nanti akan ibu kasih poin tambahan. Siapa yang mau berani? Cung. Ada? Ayo. Siapa yang mau? Ya, kemarin silakan. Ada tadi gambarnya satu orang, terus yang kedua ada gambar 2 orang, Ya. yang ketiga banyak orang, tapi yang ketiga itu banyak aktivitas Bu. Tapi yang banyak kedua aktivitas ya. tidak ada aktivitas, cuma berdua berdiri aja. Terus yang keempat itu ada pemandangan Bu. Ya, pemandangan laut itu tadi ya. Yang ada itu aja yang saya dapat simak Bu. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan dulu applause buat Komang yang dari tadi rajin ya. Yang lainnya jangan lupa berani tampil gitu ya. Jangan dia lagi kamu juga bisa. Jangan khawatir takut salah karena kita sama-sama sedang belajar. Ya betul, apa yang tadi disampaikan oleh Komang maaf ya kalau saya balik-balik. Dari keenam gambar ini memang dari segi aktivitas atau jumlahnya pasti berbeda-beda. Ada yang 1 orang, ada yang 2 orang, ada yang banyak orang dengan melakukan kegiatan, ada yang pemandangan atau khayalan dan benda. Ternyata kalau kita kelompokkan bisa menjadi suatu objek gambar. Objek gambar itu apa sih? Objek gambar itu bisa dikelompokkan lagi menjadi string. Nah, ini merupakan contoh dari objek gambar yang tadi ada di gambar nomor 1 sampai 6. Kalau dikelompokkan menjadi kelompok besar, itu akan menjadi seperti ini. Kalau kelompok A itu apa, Gunawan? Flora, fauna, alam benda, atau makhluk hidup manusia? Makhluk hidup manusia Ibu. Oh iya, manusia, betul. Kalau untuk yang B apa, kemarin? Bunga itu Bu, bunga Ya, bunga apa ini? Ada yang tahu? kembang sepatu ya? Ya, bunga sepatu, betul. Kalau untuk yang C, kelompok apa ini, Tatan? Itu kelompok binatang Bu, gajah yang paling gede. Betul, gajah yang paling gede kayak ibu ya, yang paling gede di sini. Selanjutnya kalau yang D apa, Riko? Itu buah, ada gelas, ada teko Bu. Ada buah, ada gelas, ada teko. Nah, ini kita kelompokkan menjadi kelompok alam benda. Walaupun di sini ada tumbuhan ya, tapi didominasi oleh benda matinya nih, teko, guci, ya, bunga ataupun gelas, cangkir. Nah, tempat gambar ini dikelompokkan menjadi objek gambar. Objek gambar itu sesuatu yang dijadikan sebagai gambar. Bisa berupa makhluk hidup nih, manusia, ataupun benda mati, ataupun flora, ataupun fauna. Sudah paham sampai sini? Sudah Bu. Paham, oke. Pintar semua nih ya. Selanjutnya, oh ya, ada yang ditanyakan, sudah jelas kan ya? Saya Bu, ada yang tanyakan Bu. Ya, Tadi ada gambar yang isi kepala, kok rumah banyak di kepalanya itu apa maksudnya Bu? Oh, maksudnya, coba kita lihat lagi ya. Nah, ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan dari Komang Arya?
kenapa ada kepala tapi kok ada rumahnya? Ada yang bisa bantu? Riko nih, biasanya Riko pinter nih. Ya, gimana? Itu manusia bermimpi, Bu. Manusia bermimpi. Ya, Ada Bu. lagi? Gunawan yang tadi memikirkan cewek-cewek aja, coba Oh, bagaimana oh ya lagi? itu ya aku sama sih Bu sama Riko, cuma Riko kan bermimpi. Kalau saya lebih condong ke menghayal Ibu. Oh, menghayal. Ya. Nah, lukisan di sini memang benar ya seperti kata Riko dan Gunawan, lukisan ini atau gambar ini memang menyanyikan sesuatu yang mustahil ada di dunia nyata. Makanya tadi bisa lewat alam atau hayalan saja. Jadi seolah-olah si senimannya membuat ini nyata gitu. Jadi apa yang dipikirkan saat itu dibuat dalam dituangkan dalam lukisan ya jadinya seperti ini ya. Ada batu terus ada orangnya, sesuatu yang tidak nyata gitu. Untuk maksud dan tujuannya lebih jelas bisa nanti kita selidiki lagi atau kamu cari sumber informasinya di YouTube atau Google gitu ya. Kita cari lagi detailnya gitu. Lanjut lagi tadi ke materi objek, lalu dari objek gambar ini akan menjadi sebuah lukisan tapi harus ada temanya. Nah, tema dalam lukisan itu biasanya mengambil dari objek gambar yang tadi ini. Nah, apa saja sih temanya? Sebelum kamu tahu tema lukisan itu apa, silahkan lihat dulu tayangan gambar ini. Nah, ada gambar A, ada gambar B, ada gambar C. Nah, apa yang dilihat di situ dari gambar A, B, C masih sama nggak dengan gambar yang tadi kita tuh yang atas-atas? Gimana? Sama itu Bu. Yang mana yang sama? Yang A? Ya, yang A kan. Itu kayaknya dia mengekspresikan diri sendiri gitu Bu. Mengekspresikan dirinya sendiri dalam bentuk apa? Mengekspresikan tentang apa ya? Mengekspresikan ya mungkin kesusahannya atau hidupnya gitu. Ya, boleh. Ada yang lain? Gimana yang lain? Ada Bu. Ya, Itu silakan. yang bagian B-nya kok meleleh ya Bu ya? Meleleh ya? Oh, emang itu apa sih? Kok bisa meleleh? Yang Iya, kamu lihat apa? aneh Bu, ini seperti jam atau apa ya? Oh, jam, ya. Lalu yang nomor C, yang C, Kalau yang C baru bagus Bu. Kalau yang C saya baru senang bagus yang ya. C. Oh, Ya kelihatan. ada anak gendong adiknya. Berarti Oh, dia ada sayang anak. sama Oh adiknya. iya. Kalau kamu lihat di sini ada ya nih keterangan ya kakak dan adik. Nah, tuh. Lalu kita lihat gambar berikutnya yang D, E, F. Nah, di gambar D, apa yang Nah, dilihat? ini baru bagus Bu gambarnya Bu. Bagus sekali ini Bu. Yang Mana-mana. I saya suka sama yang I, suka sekali ini gambarnya Bu. Oh, yang E. Yang E apa yang B? Yang E, gambar di Yang sawah. E. Saya Oh, yang D, sama. saya yang D. Oh, yang D. Oke. Terus nggak disukai yang F nih? Ada yang suka yang F nggak? Ah, Bu, itu botol aja itu Bu. Oh, botol Iya aja. Bu, kurang senang Bu lihat botol Bu. Oh, kurang senang ya. Ya itu balik lagi ke selera masing-masing. Nah, dari keenam gambar sebenarnya adalah percontohan dari tema-tema lukisan. Kalau kamu bisa selidiki di sini ada 6 ya, A, B, C, D, E, F, berarti ada 6 contoh tema lukisan yang nantinya bisa kamu cocokkan dalam LK berikut. Ya, silakan dikerjakan secara berkelompok. Ini adalah tema-tema dari lukisan yang nantinya bisa kamu cocokkan dengan gambar yang tadi sudah Ibu kasih. Nah, ini. Nah,
Silahkan cocokkan gambar dengan kalimat temanya. Ibu kasih waktu 15 menit dari sekarang. Silahkan. Sudah semuanya? Sudah ya? Belum. Sudah Bu. Nah, gimana? Sulit apa tidak tadi bukan tema-tema? Belum? Yang mana yang belum? Tadi ada gambar yang meleleh itu gimana? Oh, yang meleleh. Ya, kira-kira ada yang bisa menjawab tidak? Gambar yang B ini kalau kita cocokkan dengan kalimat yang di sini, masuknya ke yang mana? Ini aturan ibu kasih angka ya. Aduh lupa nih ibu kasih angka. Yang mana? Bisa nggak ya? Bisa. Coba sebentar ibu iniin dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tadi jam yang merah itu kan huruf B ya, B. Nah, cocoknya gambar yang huruf B itu di tema yang nomor berapa? Nomor 6? Ada yang jawab lain selain nomor 6? Tadi siapa yang bilang nomor 6? Bu. Ya, Gunawan, kenapa kamu bisa memilih nomor 6 sebagai pasangan nomor yang B, huruf B? Karena itu mungkin tidak jelas gitu gambarnya. Oh, nggak jelas. Nggak jelas atau nggak ada di dunia nyata? Jelas kayaknya Bu. Jelas? Enggak jelas. Oh, tidak jelas. Tidak jelas. Oh iya, ya Bu, saya baru mengerti itu Bu. Berarti itu tidak sesuai dengan kenyataan ya Bu. Nah, betul. Jadi di sini bukan dari keterjelasan kita melihat ya, tapi dari maksud dan penggambarannya saja. Kalau sesuatu yang jelas bentukannya di dunia nyata ada, tapi ternyata dari sifatnya atau misalnya dari sifat umumnya tidak nyata, itu masuk ke khayalan. Sama seperti yang tadi orang ada rumahnya yang ini gitu. Berarti jawaban untuk nomor 6 adalah gambar B. Ya. Sudah semua kan ya? Nanti LKPD ini bisa kalian kumpulkan. Ada yang mau ditanyakan sampai sini anak-anak? Sudah jelaskah semua? Sudah Bu. Sudah? Sudah Bu. Kalau sudah, berarti dari hasil pertemuan tadi bisa kita simpulkan kamu sudah mengetahui tentang pengertian dalam seni lukis, tujuan membuat karya seni lukis, lalu tema untuk membuat gambar seni lukis, untuk membuat lukisan. Dari pengertian, tema dan tujuan itu nanti akan mengerucut lagi, akan ada tambahan material lagi, yaitu aliran seni lukis. Aliran seni lukis itu apa? Nanti bisa kita cari bersama-sama di pertemuan berikutnya dengan tugas sebagai berikut. Kan kemarin udah ibu kasih kelompok ya, tadi sudah ibu kasih kelompok, lalu setiap kelompok kan sudah punya aliran lukisnya masing-masing tuh. Nah, tugas kamu di sini adalah mencari informasi tentang aliran. Misalnya Gunawan kan tadi dapat surrealis ya, nanti Gunawan cari pengertian dari surrealis itu apa, sejarah perkembangannya bagaimana, ciri-ciri dari aliran surrealis bagaimana, tokoh atau pelukisnya dari dalam negeri dan mancanegara, serta contoh lukisannya. 2 buah ya, itu di print. Dari sini ada yang ditanyakan tentang tugas? Apa sudah paham semua? Tugasnya nggak bisa ditulis tangan Bu? Boleh, memang ditulis tangan. Kalau kamu misalnya kan lagi di handphone nih, kalau misalnya kamu nggak ada laptop atau komputer buat mengetik, ataupun kamu tidak ada uang buat ke warnet,
silahkan ditulis segala macamnya, pengertiannya, sejarahnya, ciri-cirinya, teknisnya, sedetail mungkin dan sebanyak mungkin. Nah, tapi ada satu hal, contoh lukisannya yang harus di-print supaya kita sama-sama tahu. Kalau tidak di-print pun bisa kamu screenshot atau masukkan ke galeri handphone. Ya, jadi disimpan. Jadi sewaktu-waktu pada saat presentasi itu bisa ditampilkan. Tapi sih lebih baik memang di-print supaya bisa nanti ditempel untuk lembar presentasi. Karena nanti ini akan dipresentasikan di lembar presentasi supaya teman-teman kamu nanti bisa sama-sama saling melihat aliran-aliran dalam lukisan. Itu saja. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada ya? Lagi satu Ya? aja. Ya. Ini contoh lukisan sama pelukisnya nyambungnya, Bu? Apa lain-lain? Oh, kalau bisa disesuaikan, nyambung. Jadi kalau misalnya pelukisnya si A, berarti karyanya yang A. Jangan sampai lukisannya A, ntar pelukisnya yang B. Sesuaikan saja. Kalau misalnya kamu dapatnya yang semuanya ternyata hanya pelukis dalam negeri, monggo. Kalau misalnya ada yang luar negeri lebih baik. Jadi biar makin beragam, makin kaya ilmunya atau informasinya. Itu saja. Terima kasih untuk perhatiannya anak-anak ibu yang bagus-bagus, yang pintar-pintar. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan hamdalah ya. Terima kasih. Oh ya, silahkan ditutup dengan doa deh. Aduh, lupa. Silahkan baca doa dulu. Berdoa. Tadi siapa yang memimpin ya? Ibu lupa. Saya, Bu. Oh ya, Riko, mangga silahkan ditutup dengan berdoa, Riko. Sebagai wujud syukur kita karena sudah bisa menyelesaikan pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih. Oh ya, Ibu ingatkan sekali lagi ya, pertemuan minggu depan kita akan membahas aliran lukis. Jadi yang tadi tugasnya tolong dipersiapkan. Terima kasih, sampai jumpa.